Kata Budini, yang membuat saya emosi adalah karena berbohongnya. Karena orang kalau sudah berbohong dan tidak jujur, dia akan rusak masa depannya. Kasus siswa SMA N1 Cimarga, Lebak, Banten kembali menjadi sorotan setelah muncul kabar bahwa sejumlah siswa sekolah tersebut kini mendapat pendampingan psikolog. Hal ini bermula dari aksi mogok sekolah yang mereka lakukan sebagai bentuk protes atas tindakan kepala sekolah yang menampar seorang siswa karena kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Namun, aksi tersebut justru berbalik menjadi bumerang setelah publik menilai bahwa para siswa lebih membela perilaku salah daripada mendukung kedisiplinan. Dampaknya semakin meluas ketika sejumlah HR di perusahaan dikabarkan akan melakukan blacklist terhadap lulusan dari sekolah tersebut, menimbulkan tekanan mental bagi para siswa yang terlibat. Unggahan yang beredar di media sosial memperlihatkan bahwa para siswa kini didampingi psikolog untuk memulihkan kondisi mental mereka setelah dihujat publik. Namun, reaksi netizen yang berbakti justru penuh sindiran dan amarah. Banyak yang menilai bahwa pendampingan psikolog tidak seharusnya membuat para siswa lepas tanggung jawab, melainkan menjadi momen refleksi agar mereka memahami batas antara solidaritas dan pelanggaran aturan. Publik menilai generasi muda kini terlalu mudah tersinggung dan lupa bahwa disiplin adalah bentuk kasih sayang, bukan kekerasan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini gimana ceritanya Pak Gubernur Banten? Ini anak kan yang melanggar peraturan, ya kan? Melanggar peraturan sekolah, ngerokok di sekolah, melanggar peraturan merokok di kawasan tanpa rokok. Kok bisa Pak Gubernur Banten habis mediasi nih anak, ya kan, dikasih hidangan makan bareng satu meja, udah kayak atlet berprestasi Pak Gubernur. Aduh, iya aing jadi bingung Kak Gubernur Banten ya. Kok bisa-bisanya anak yang melanggar peraturan ya habis ditampar terus ngelaporin guru, ya emaknya itu, terus abis dimediasi kasih makan satu meja sama Pak Gubernur. Aing liur aing Kak Gubernur Banten. Pak Gubernur ini anak bukan anak berprestasi, bukan atlet Pak Gubernur. Lah ini anak, ya ampun Pak Gubernur, kumaha rambutnya si anak belum ada perubahan, ya kan, masih kayak gitu, nggak rapi, nggak mencerminkan siswa, ya. Terus kesalahan dia juga ya kalau menurut kami fatal gitu loh. Kok bisa-bisanya Gubernur Banten dikasih makannya satu meja lagi, mana lahap banget di bocah. Aduh, gimana Pak Gubernur? Bukan harusnya kan abis mediasi tuh, ya kan, dikasih tambah sanksi biar yang lain jerak. Ini malah dikasih makan. Kumaha Pak Gubernur. Walah, lele, cuma perkara kau ngerokok terus kau ditampar, habis itu kau ngelapor polisi. Walah, dok. Le, denger ya, aku dulu tahun 90 ya kan, jadi anak SD, tidur aja nih mana ya, nih aku tidur dilempar aku tuh sama penghapus. Dulu tuh penghapusnya itu masih bermodel kayu penghapus. Kami dulu itu tidak pakai sekarang pakai spidol ya. Dulu kami itu masih pakai kapur. Jadi pakai penghapus dong. Penghapusnya itu dari kayu. Kami SD tidur ini di kelas, dilempar ini sama penghapus. Wih bang, apa nggak sakit kepala nih dilempar sama penghapus ini, ha? Terus kalau seandainya nanti kita nggak disuruh maju nih, ada pertanyaan disuruh maju, ayo maju, adik maju, 1 tambah 1 berapa? 10 kali 10 berapa? 9 kali 8 berapa? Nggak bisa jawab bro, nggak bisa jawab. Tangan itu suruh gini bro, tangan itu bro, nih tangan tuh suruh gini, penghapus ini
cetok, no, cetok, dipukul, cetok, sakit, coy, sakit. Terus habis itu kalau seandainya kita mau olahraga nih ya, sama guru olahraga, kita nggak bawa pakaian olahraga, atau lah kita pakai pakaian olahraga tapi nggak bawa celana olahraga. Nih, ini ditarik, sakit bro. Kau cobalah kau tarik ini nih, ini jambangmu ini kau tarik, sakit. Itu cuma nggak bawa celana olahraga bro, itu SD. Ternyata anak yang ditampar oleh kepala sekolah itu bukan karena merokok. Apa sebabnya? Kemarin saya mendapatkan video kepala sekolah, saya lupa di mana. Salah satu alasan yang membuat kepala sekolah emosi itu sebenarnya bukan karena merokoknya. Apa yang membuat kepala sekolah itu emosi, yaitu Bu Dini sangat emosi kepada siswanya dan sampai refleks menampar siswa adalah karena dia berbohong. Berbohong bagi kepala sekolah ini adalah sesuatu yang sangat-sangat fundamental untuk harus diperbaiki. Sekiranya anak tersebut merokok, kemudian dia ketika ditanya di mana letak rokoknya, di mana disimpan, lalu dia menjawab dengan jujur, saya tadi merokok dan baik, mungkin tidak akan serefleks itu. Kata Bu Dini, yang membuat saya emosi adalah karena berbohongnya. Karena orang kalau sudah berbohong dan tidak jujur, dia akan rusak masa depannya. Betul, negeri ini rusak karena banyak dikuasai oleh pembohong-pembohong. Dan sekedar kenakalan merokok menurut saya tidak terlalu parah. Karena yang lebih parah itu adalah kenakalan berbohong dan ketidakjujuran kepada diri sendiri, kepada orang lain. Karena itulah fundamental dari pendidikan itu adalah kejujuran. Dan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan marahnya yang besar terhadap kebohongan itu sudah benar. Cuma mungkin refleksnya menampar itu yang perlu menjadi catatan. Tetapi bahwa perhatiannya kepada kejujuran, kepada kebohongan untuk tidak dimiliki oleh anak didiknya, itu adalah sebuah ekspresi para pendidik yang benar. Seorang pendidik ketika sudah mentoleransi kebohongan, ketidakjujuran terjadi pada diri siswanya, lihatlah kerusakan masa depan bangsa ini. Karena hari ini bangsa kita rusak, kekayaan kita dicuri oleh para pembohong-pembohong yang sedang memegang jabatan-jabatan penting di negeri kita. Salam pendidikan. Hai good people, sekarang aku lagi olahraga. Oh my goodness, ini masalahnya bukan sekadar soal tamparan. Masalahnya adalah ketika pendidikan kehilangan wibawa dan pejabat itu kehilangan kebijaksanaan. Seorang guru menegur murid yang mogok bukan dengan kebencian, tapi dengan hashtag tanggung jawab moral. Namun, alih-alih melihat konteks, pejabat yang seharusnya bijak justru menurut saya mengambil langkah terburu-buru, memecat ataupun mengaktifkan guru tanpa mendengar cerita utuh end-to-end seperti apa. Itu bukan keputusan, tapi itu kecerobohan. Dan lucunya, sekarang banyak yang lebih sibuk menyalahkan guru, tapi lupa bahwa murid yang merokok di sekolah itu juga salah. Apa kita sedang mendidik generasi yang boleh seenaknya nih? Ya, asal punya alasan dan pembelaan. Orang tua juga punya peran di sini. Jangan hanya muncul saat anaknya ditegur, tapi hilang saat anaknya salah. Kalau anakmu bisa merokok di sekolah, itu bukan semata-mata salah guru, tapi itu cermin dari pola asuh yang mulai longgar. Guru itu bukan musuh, mereka adalah penjaga masa depan anakmu, dan pejabat yang bijak seharusnya melindungi pendidikan, bukan menghancurkan wibawa guru hanya demi popularitas. Kalau hari ini guru dihukum karena mendidik, maka besok kita akan kehilangan keberanian untuk menegakkan nilai. Jangan tunggu hancur dulu baru sadar bahwa yang salah arah bukan guru, tapi kita memandang pendidikan. Ini sekalian perhitungan. Ya.